ini. Siapa lagi udah, Mak? Selamat malam teman-teman semuanya. Wah, udah pada makan kan? Belum. Waduh, Wah. kayaknya Belum yang kedua kali. wah, Bahaya sih itu, Nuh. bahaya. Ini malam-malam minggu nih teman-teman, jomblo atau gimana nih? Aduh. Coba yang jomblo angkat tangan dong, yang jomblo. Wah, kayaknya kalian pada jomblo ya, atau menjomblokan diri kayaknya ini. Perjombloan kayaknya di sini kita, Pak. Gitu. Ini tadi menunya apa nih malam ini? Menu makan hari ini apa nih? Steak, terus apa lagi? Udah jomblo suka bohong ya. Waduh, nggak boleh bohong. Bohong itu Iya, dosa. iya. Tapi senang banget loh hari ini malam minggu ketemu sama teman-teman Gen Z cantik-cantik. ya kan, Wah, Nuh? bener. Iya. Jadi malu aku, Pak. Insecure. 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 Kan kalau Gen Z kan suka nyerepet-nyerepet. Oh gitu ya. Tapi teman-teman hari ini terima kasih banyak. Ada juga teman-teman dari Gen Z dari seluruh kampus yang ada di Lubuk Linggau, perwakilan-perwakilan. Iya. Iya kan? Mau nonton bareng di Gusur ya? Podcast Gusur. Luar biasa kawan-kawan. Podcast Gusur. Dan terima kasih sekali lagi untuk Ulu Hilir sudah menyediakan tempat untuk Gusur. Wah. Ya harapannya bisa continue sih. Berat. Izin kayak Pi. Gitu. Teman-teman yang di belakang kedengeran nggak? Teman-teman yang di belakang aman ya? Aman di belakang. Ini dari Unmura ada, dari Stais ada. Ini dari mana nih, Mbak? Dari UIN. Win Azhar. Nusantara. Masya Allah. Universitas Islam Nusantara Al Azhar. Tapi kalian ikut komunitas hijabers atau gimana nih? Enggak ya? Kalian? Enggak? Siapa yang jomblo tadi? Oh, iya. Wah. Ya. Nah, jadi teman-teman, ya kan Nuh? Betul sekali. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol. Jadi kalau udah datang ke Gusur, ya kan teman-teman, kalau sudah nonton Gusur, yang sudah subscribe channel Gusur, biasanya udah tahu tuh kita mau ngobrolin tentang apa. Dan kali ini bukan caleg kota. Wah, yang mana tuh, Pak? Hah? Yang mana? Ada dah. Oh, Iya. ada. Jadi hari ini kita bukan ngobrol sama caleg kota, tapi kali ini yang sudah pernah duduk di Senayan. Katanya 2 periode sih. 2 periode ya? 2 periode. Mau nambah yang ketiga, Sunnah Rasul. Wah, Sunnah Rasul. Tapi aku mau tes dulu nih. Hijrah mau tes dulu teman-teman yang ada di sini. Kalau Hijrah bilang Gusur, jawabnya gudang suara. Boleh? Boleh ya. Gusur. Gudang suara. Wow. Luar biasa. Memang sesuai dengan tagline kita. Di Iya. mana pemuda berkumpul, disitulah suara digaungkan. Oh ya udah closing itu tadi. Itu kita kalau udah di closing itu. Tapi teman-teman pada tahu nggak sih siapa hari ini yang jadi narasumber kita, bintang tamu pada hari ini? Ya kan? Pastinya kalian sudah lihat pamflet. Iya dong. Dan sudah juga dikabari siapa? Iya betul Iya kan? sekali lah. Dari warna biru, Jelas. biru dongker. Biru, ada kuning-kuningnya dikit. Ada kuning-kuningnya dikit. Ada, listnya kan kuning. Oh iya boleh. Oke. Boleh. Saya hampir jauh tadi. Iya, jangan dipaksain lu. Aduh, bahaya itu. Tapi beliau ternyata sudah dua periode, kemudian juga sudah banyak yang sudah beliau berikan kepada masyarakat. Nah nantinya teman-teman Gen Z bisa dengar langsung, ya kan? Apa sih yang sudah diberikan narasumber kita kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau? Tentunya di MLM ya. Lubuk Linggau, Silampari. Iya. Dan ada hal yang paling menariknya tuh gini. Ternyata beliau adalah orang kedua yang mewakili tokoh pemuda Silampari yang sudah duduk di Senayan. Ya, bukan Jawa Muda. Memang tokoh dari Silampari. Iya, gitu. Orang kedua. Kalau pemuda mungkin lebih senior. Senior ya. Jadi mungkin daripada kita ngoceh-ngoceh nggak jelas, ngebacot nggak jelas, teman-teman juga ini lagi sibuk pada ngapain nih? Wah, penasaran. Iya, tapi sebelum kita opening, teman-teman dari ini sudah aman, kru sudah aman ya. Tim kreatif aman. Kayaknya tim kreatif kita udah biru-biru ya. Wah. Iya, kayaknya. Pakai batik andalan kayaknya nih. Jilat. Waduh. Tapi lu jadi daripada kita lama-lama, iya benar. langsung aja dipanggil ini. Kita panggil di tengah-tengah kita semua.
putra daerah terbaik Silampari. Inilah beliau Kak Fauzi Amroh. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong Kawan-kawan. malam hari ini teman-teman. Bunyi ya? Oke ya. Oke Kak. Bunyi ya? Halo, apa kabar? Bro. Apa kabar? Hijrah. Siap, Kak. Ke jalan yang benar. Amin. Boleh di sebelah Oh, sini. sini. Kak? Kalau sudah bro, itu kan sudah kayak anak muda kali ya kan. Wah. Apalagi kalau CS. Tapi Kak, Yes, Jo. Jo. Tapi kalau udah anak muda bilang Jo itu Kak biasanya penyam 100 itu. Ya. Biasanya gitu. Ada pantunnya itu? Ah, Gimana tuh Kak? Boleh tak pantun? Boleh. Ikan gurame, ikan gabus. Cakep. Ikan arwana, makannya tikus. Cakep. Silaturahmi jalan terus, Cakep. walau tanpa uang 100. Oke. gitu. Langsung dibantahkan ya 100 saya tadi ya. Iya kan? Ada katanya ada pantun lagi katanya. Enggak ada sih. Udah enggak ada sih Nu. Udah enggak ada. Tapi izin Kak, ini kan kita belum mulai nih, belum mulai podcast, belum mulai Ya. opening. Mungkin boleh si Ibnu kita opening dulu Kak. Ya, Izin kita opening podcast dulu, kita fokus ke kamera dan teman-teman harapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan sama Hijrah Setiawan Dan saya udah kembali dalam podcast yang kalian tunggu apalagi kalau bukan. Gusur Apa tuh? Gudang Suara. Alhamdulillah. Kawan-kawan. Nasi goreng. Ya, jadi hari ini Nu, kita senang sekali. Benar. Ya kan benar. sudah kehadiran narasumber yang luar Luar biasa. biasa. Senayan lu Nu. Baru datang kali dari Jakarta. Iya, gitu. Kemarin habis kegiatan juga Kak ya. Iya. Kegiatan juga. Nah, jadi beliau ini ternyata teman-teman flashback lagi dari cerita yang tadi bahwa Kak Fauzi ini tokoh kedua Kak ya untuk Silampari. Silampari yang sudah duduk di Senayan. Senayan 2 periode. 2 periode. Insya Allah sekarang mau lanjut ketiga. Iya. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Ya kan? Jadi Kak Fauzi ini bukan kategori go to Senayan, tapi mempertahankan Senayan. Wah, sip. Wah, itu. Jadi selain itu, mungkin teman-teman udah ada pernah yang melihat, kemudian sering ada di stiker mobil. Stiker mobil. Ya. Stiker mobil. Jadi hari ini kita bakal ngobrol langsung sama beliau. Ketemu kan ini kan yang Iya. lain mungkin Iya. belum tahu kan. Iya. Cuma bisa ngeliat ya kok Kak Fauzi ada di belakang mobil, belum udah lihat langsung. Nah, jadi hari ini langsung Ya, kita berikan kesempatan bagi kawan-kawan berjumpa langsung dengan Kak Fauzi Amroh. tepuk tangan dong Tepuk sekali tangan lagi. dong. Oke, terima kasih banyak. Tapi ternyata teman-teman sudah ada yang pernah naik pesawat yang ada di Lubuk Linggau belum? Belum. Nah, itu Pak yang jadi saya penasaran gitu kan. Kenapa Nu? Katanya nih dari info yang saya dapat bahwasanya bandara di Silampari ini termasuk beliau yang melanjutkan, benar seperti itu? Yang membuat bandara itu kan? Insya Allah benar. Wah, luar Luar biasa. Jadi kalau misalkan nanti ya teman-teman, kalau misalkan kalian mau ke bandara, nanti bilang aja Kak Fauzi gitu. Enggak berlaku itu. Nggak berlaku. Tetap bayar ya? Masih tetap bayar. Jadi balik lagi perasaan senang sekali karena kita kemarin itu kan udah beberapa kali ngobrol, Benar. kan ngobrol juga sama Kak Yopi Kadim. Kemudian juga ngobrol dengan para caleg-caleg Caleg-caleg Nasdem yang mau memberikan gagasannya langsung melalui media. Iya, berani dia memberikan gagasan untuk ditonton seluruh masyarakat Indonesia. Iya, benar. Nah, tapi gini Kak, ada pertanyaan gini. Oke. Ini kan Kakak kan sudah 2 periode nih. Ya kan sudah 2 periode. Kira-kira Kak, ini kursi yang ada di Senayan mau tetap dipertahankan atau gimana Kak? Itu dulu pertanyaannya teman-teman ya. Jangan terlalu berat-berat, itu dulu yang kita tanyain. Ya. Gini, bro-bro dan jo-jo semua yang saya hormati sebangga. Siap. Kak Kanda. Saya sebenarnya tidak ada cita-cita untuk jadi anggota DPR RI. Nggak ada cita-cita. Saya lahir dan besar di sebuah desa, mungkin ada sebagian kawan-kawan sama lah ya. Di Desa Remban, Kecamatan Rausulu,
kurang lebih ya 70, lahir 1976, kurang lebih 47 tahun yang lalu lah. Kalau proses tadi disampaikan 2 periode, 3 periode, sebenarnya itu tergantung amal perbuatan. Jadi tergantung amal perbuatan ya. Kalau 1 periode itu karena orang kasihan. Iya benar. Kasihan lihat Ibnu, modal semangat, modal kartu nama, seluruh undangan dihadiri semua. Iya. Apalagi hari Sabtu, hari Minggu. Wah, banyak tuh kan? Banyak. Minimal makan gratis lah. Iya, benar. Gitu kan. Nah, artinya kalau nyalek periode pertama itu banyak faktor kasihannya. Iya benar. Siapa yang berbuat, siapa yang dekat dengan masyarakat, orang terkenang. Ya, Terkenang lah. Oh ini jasanya, oh ini bantuannya. Iya. Nah, kalau nyalek lebih dari yang ketiga, keempat, itu kayaknya udah hobi. Udah hobi kan? Udah hobi. Sudah passion ya kalau passion ya. Kalau udah hobi sama lah mungkin Hijrah atau Ibnu, kalau nengok, mohon maaf ya, mudah-mudahan nggak ada lah di sini. Orang tua atau nenek kakek kita itu yang paling susah kalau orang istri ke istri kedua. Nah kalau istri pertama ya memang sudah takdir. Takdir. Kalau istri kedua, nah kalau orang udah berani dia beristri kedua, maka 3 dan 4-nya akan lancar. Wah benar. Kita ini cuma punya keberanian. Kalau simpelnya lebih ke seneng gitu. Fashion tadi kan. Keberanian ada, balik ke rumah yang tidak berani. Aduh. jauh itu. Lama itu enggak. Tapi sebentar nggak? Melihat tadi berbicara tentang balik ke rumah ini kan, selama 2 periode nih kita balik lagi ke rumah yaitu DPR. Mungkin banyak kawan-kawan dari Gen Z ataupun kawan-kawan yang hadir pada malam ini, khususnya yang di MLM ini mau tahu apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh Kak Fauzi selama 2 periode, apa saja mungkin bisa disepil lah, gitu kan? Memang pekerjaan DPR itu tidak ada benarnya kalau tidak dipublis. Siap. Framing masyarakat tentang DPR. Saya ada cerita dari Pak Anies ya. Kebetulan secara emosional saya dekat dengan Pak Anies. Pak Anies jadi rektor Paramadina di Jakarta. Terus saat hampir wisuda nih, ditanya misalnya, Ibnu, nanti kamu kalau selesai kuliah, kamu mau jadi apa? Presiden. Saya mau jadi dosen aja Pak. Ditanya lagi, Hijrah nanti kalau kamu selesai kuliah mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha Pak, biar banyak uang. Saya ada lagi, Iwan nanti kamu kalau kuliah selesai, wisuda kamu jadi apa? Saya mau jadi guru gitu. Tidak ada satupun yang pas ditanya itu dia mau jadi politisi, nggak ada. Iya benar. Karena politik itu kejam Pak, karena politik itu keras, karena politik itu gitu-gitulah pokoknya. Image tentang politik itu memang jelek. Iya benar. Ditanya balik, apakah jadi pengusaha itu tidak ada orangnya baik-baik semua? Apakah di pengusaha itu tidak ada orang jahat? Apakah di guru itu nggak ada orang jahat? Apakah jadi PNS itu nggak ada orang jahat? Tidak ada politik kantor. Kan kita yang menjawabnya. Jadi semua profesi, saya katakan ke kawan-kawan generasi Z, bro, artinya semua profesi yang kita kerjakan, mulai dari pengusaha, guru, PNS-nya, tergantung pada hati nurani kita. Kalau niat kita memang berbuat untuk kepentingan masyarakat, insya Allah akan diijabah. Jalan kita akan lurus. Nah kalau yang di Lubulingga kan dapil ini kan dapil 8 ya. Sumatera Selatan 1 ya. Dapil Sumsel 1. Nah dari kita contohnya yang di sekitar kita aja di MLM ya, Utara, Musyarawat dan Lubulingga. Nah itu contoh yang sudah kakak berikan. Ya. Kebetulan saya di Badan Anggaran DPR RI juga. Saya di Komisi 11. Komisi 11 ya. DPR RI itu ada 11 komisi dan 7 badan. Nah, yang kalau orang beranggapan Ibnu semua DPR ini sama, padahal mitranya beda-beda. Nah, kalau Komisi 1 itu membidangi keamanan dan pertahanan, Komisi 2 dalam negeri, Bawaslu KPU, Komisi 3 hukum dan perundang-undangan, Komisi 4 pertanian, Komisi 5
perhubungan. Saya periode pertama Komisi 5, Perhubungan dan Infrastruktur. Komisi 6 BUMN, Komisi 7 Energi Baru dan Terbarukan, Komisi 8 Agama, Komisi 9 Kesehatan, Komisi 10 Pendidikan, Komisi 11. Saya Komisi 11 kebetulan, Keuangan dan Perbankan. Nah, artinya apa? Kalau yang bicara tentang apa yang dikerjakan, memang struktur anggaran kita itu ada alokasinya untuk APBD Kota Lubuk Linggau, Musirawas Muratara, APBD Kabupaten, ada APBD untuk provinsi, ada DPR RI. Nah, kalau kita bicara skala yang pernah saya bantu, saya sebelum jadi anggota DPR bercita-cita, saya pengen ke Jakarta itu tidak pakai lewat Palembang. Dulu Musirawas Linggau dan Muratara itu terkenal daerah terisolir. Kalau kita nak ke Palembang 7 jam, kalau kita nak ke Jambi, kalau uang Jakarta nak ke Linggau, nak lewat mana? Nah, itu. Nah, makanya waktu itu di Komisi 5 kebetulan membidang infrastruktur, saya bertekad waktu itu mempertemukan Bupati Pak Ridwan Mukti dan waktu itu Pak Nanan Wali Kota. Saya pertemukan tentang aset bandara. Kan sebelum bangun ada aset ini milik siapa? Nah, aset itu akhirnya dikelola oleh kota, bandaranya Bandara Silampari. Obsesi saya sederhana waktu itu, jangankan kita mau pulang, jangankan kita bicara orang lain, kita aja mau pulang ke Lubuk Linggau susah. Nah, setelah akses hampir 2014, 2015, 2016, 2017, saya berada di Komisi 5, memang target saya itu pengen ada Bandara Silampari. Bandara Silampari ini membuka akses. Kalau kita mungkin kawan-kawan generasi Z, generasi milenial, bro ini jarang yang punya kepentingan ke Jakarta, kecuali hal-hal tertentu. Tapi di masa investor, perkebunan, pertambangan, ini sangat menarik. Ya, termasuk saya kayak gitu. Termasuk saya juga kan kebetulan saya ini orang Jawa nih kan. Jauh. Madura. Bukan Madura kan. Kalau aslinya Cirebon, Jawa Barat. Sekolahnya di Madura. Iya. Masih pakai sarung. Salah satu karya yang terbesar saya itu adalah saya menghadirkan Bandara Silampari di bumi Silampari. Bandara Silampari di bumi Silampari. Jadi kan ini sebuah info yang nantinya kalau misalkan naik pesawat ini bagian dari program yang dilanjutkan sama Pak Fauzi. Gitu. Tapi saya 2014, 15, 16 itu memang semangat saya untuk membangun Bandara Silampari. Waktu itu di Komisi 5 enggak ya? Komisi 5, Bagian Infrastruktur dan Perhubungan. Tapi nanti itu katanya bukan Pak Fauzi yang bangunnya, bukan ini, nggak apa-apa lah. Biarlah waktu yang menjawabnya. Biarkan waktunya. Biar waktu yang menjawab. Banyak kan orang muka, itu bukan Pak Fauzi. Kalau bukan Pak Fauzi siapa? Iya. APBD kabupaten kota itu nggak bisa menerai 2 tahun anggaran. Itu kurang lebih hampir 350 miliar di 2 tahun anggaran. Jadi Bandara Silampari, ya kita harus berbangga bahwa kita Bandara Silampari itu lebih bagus daripada Bandara Bengkulu sendiri. Betul nggak? Betul. Kira-kira kayak gitu. Ya, karena saya kebetulan pernah juga di Bengkulu kan. Bengkulu. Dan memang kalau yang khususnya kalau di Lubuk Linggau nih, kalau kita lewat Bengkulu kejauhan kan? Kejauhan. Pasti dong lewat Silampari. Dengan hadirnya bandara itu, pertumbuhan ekonomi, hotel berkembang, dunia usaha berkembang. Nah, inilah kita nikmati warga Lubuk Linggau, warga Musirawas dan warga Muratara. Itu harapannya. Kalau yang lainnya sih, kalau mau dirunut, misal satu, membangun beberapa jalan kabupaten, jalan kabupaten beberapa saya bangun, beberapa puskesmas, kalau di Muratara hampir 7 puskesmas. Kalau di Lubuk Linggau saya penanganan daerah kawasan kumuh di daerah satelit kesininya. Daerah satelit. Nah, itu kan kawasan kumuh. Dulu waktu saya di Komisi 5. Dan terakhir beberapa infrastruktur jalan di Musirawas Muratara saya bantu dengan dana APBN. Jadi memang sudah banyak sekali sebenarnya yang sudah diberikan Lubuk Linggau khususnya MLM. Termasuk sekarang di 11, Komisi 11 hampir saya membantu hampir di 2000 titik pembangunan masjid, musola, madrasah, TK, PAUD, rumah tapis gitu kan. Dan beberapa CSR saya untuk memotivasi misalnya kelompok-kelompok tani di kabupaten, di kota untuk berwirausaha. Nah, inilah itu pentingnya. Ya. Jadi manfaat kita teman-teman juga pasti kepikiran nih. Karena Kak Fauzi kan melalui proses yang sangat panjang sampai di titik 2 periode hari ini.
boleh nggak Kak ceritain sedikit gimana sih proses Kak Fauzi untuk menjadi DPR RI ini, ataukah ya karena basis orang tua atau gimana ya kan? Gitu. Kalau proses hijrah sama Ibnu, saya ini kan orang kampung lah, orang desa lah. Maka tagline saya itu dari desa menuju Senayan. Kampung saya itu ya memang orang tua saya memang petani karet. Nah, karena itu di daerah mana? Di daerah Rembang. Cepatnya di Kecamatan Rawasulu. Nah, Rawasulu itu lewat Rupit dikit tuh Rawasulu. Nah, kalau semangatnya masih semangat desa, saya tidak akan mungkin jadi anggota DPR RI. Nah, semangat yang muncul itu, satu, saya semangat bahwa saya ada ilmu, saya pernah kuliah, saya menyelesaikan S1 saya di IPB, Unpad, ITB lagi, UI, S2. Oh iya, S2 saya UI. Jadi itu satu. Yang kedua modal organisasi dan pergaulan. Nah, dengan semangat seperti itu, pastilah tidak ada kesuksesan itu yang langsung tiba-tiba, tapi mengalami proses jatuh bangun. Dan saya dengan modal semangat tadi berani mencalonkan diri di tahun 2009, dan waktu itu saya gagal. Oh, 2009 umur saya 32 tahun. Saya gagal. Nah, dari kegagalan itu saya belajar. Saya coba di 2014. Nah, 2014 saya coba lagi dan alhamdulillah berhasil. Dan saya disitulah memulai, di samping sebagai anggota DPR RI, saya juga membangun usaha lah. Membangun, karena gini, seorang politisi, birokrasi, bupati, wali kota, gubernur, kalau dia hanya bermodalkan semangat, dia akan merusak tatanan yang ada di dalam itu. Tapi kalau dia sudah finansialnya sudah kuat, finansialnya sudah cukup, dia hanya proses pengabdian. Nah, benar. Nah, di 2014 berhasil, 2009 berhasil, dan ya kalau jatuh bangun saya pernah gagal. Makanya anak saya 3 orang. Wah, kenapa tuh Kak? Satu lahirnya beda-beda. Satu lahir di Jakarta, satu lahir di Lombok karena istri saya orang Lombok, orang NTB, satu lahir di Palembang. Jadi kalau lihat silsilah anak saya lahir, memang kami bukan dari keluarga yang langsung jadi kayak gitu, butuh proses, yang punya modal seperti itu, memang butuh proses jatuh bangun. Nah, jadi kalau orang lihat saya, jangan lihat saya sekarang, tapi lihat saya kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Mungkin lebih parah dari hijrah. Gitu kan. Tapi memang ini menurut berita, kalau nggak salah, kalau di berita rakyat. Berita rakyat itu, gimana tuh? Beliau ini salah satu anggota dewan di Komisi 11 yang berprestasi juga terkait masalah pelaporan kepemilikan dana, bener nggak ya? Kalau nggak salah ya, prestasi juga di masuk 5 besar kalau nggak salah ini ya. 5 besar. 5 besar. Salah satu anggota DPR RI yang berhasil memberikan apa ya? LPJ lah, laporannya lah, laporan keuangan segala macam. Itu beliau salah satunya. Nah, terkait tentang proses perjalanan kakak nih Kak. Ini kan kakak kan punya kendaraan nih. Salah satunya kan Partai Nasdem. Kenapa sih Kak? Siap. Harus Nasdem gitu. Harus Nasdem. Nasdem ini saya lihat, saya sebelum ke Nasdem ada kurang lebih ada 2 partai. Dan saya nggak susah cerita lah partai saya. Dan Nasdem ini satu saya lihat kan. Saya lihat partai ini akan menjadi partai yang besar. Dengan konsep tanpa mahar, ide perubahan tanpa mahar. Tanpa mahar ini maksudnya tanpa ada bicara uang, tanpa, kalau mau jadi bupati, wali kota, gubernur, mau jadi apapun di DPR, mau jadi apapun di partai itu tanpa mengeluarkan uang. Itulah tanpa mahar. Dan ketua umum saya Pak Surya Paloh, Bang Surya, sudah selesai urusan dunia. Nah, dia tidak mikir lagi dapat proyek apa, gaji berapa, dah. Dia tinggal proses pengabdian. Nah, kenapa pilihan saya di Partai Nasdem? Saya lihat partai ini adalah dengan ideologinya nasional dan religius. Saya berharap partai ini akan menjadi partai yang besar sehingga bisa mengeluarkan kader-kader terbaik dari Partai Nasdem. Dan saya katakan dengan Pak Surya dan kawan-kawan semua dari Z, saya akan mengakhiri karir politik saya di Partai Nasdem. Sangat nyaman di Partai Nasdem, sangat nyaman. Bagi saya dan kawan-kawan itu sangat nyaman. Jarang orang setelah masuk Partai Nasdem dia akan keluar. Nah, insya Allah mudah-mudahan para kader, para simpatisan, para generasi Z
Kalau belum berpartai, bolehlah kalau mau masuk Partai Nasdem. Saya juga di Partai Nasdem adalah ketua DPP Partai Nasdem. Oh iya, ketua DPP ya. Ketua teritori Sumatera 3. Teritori itu bertanggung jawab dengan 4 provinsi, Lampung, Babel, Sumsel, dan Jambi. Wah, baik. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Ini informasi loh. Informasi. Padahal kita belum nanya, tapi sudah dijawab duluan. Memang Habib. Kan gitu. Iya enggak apa-apa sih Nu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang anak muda belum ketahui ini Kak terkait perjalanan Kak Fauzi segala macam gitu. Tapi ada juga mungkin di antara kita teman-teman juga punya cita-cita untuk menjadi seorang politik yang handal, ya kan? Ingin menjadi anggota dewan, ingin menjadi dewan RI ataupun provinsi ataupun kota. Nah, kira-kira Kak, apa nih tips buat teman-teman yang hari ini Gen Z yang mereka ingin melakukan apa ya, bukan melakukan sih Nu, cita-cita, berproses, bermimpi ya gitu Kak. Gimana Kak tipsnya atau pesan-pesannya bagi Gen Z? Gini, menurut saya dalam hidup itu tidak ada yang sempurna. Dalam usaha apapun, tidak ada orang usaha itu langsung berhasil. Misalnya Pak Yopi Karim membangun beberapa usaha, kan pasti ada jatuh bangunnya. Pertama, saya kasih tip nih, jangan pernah menilai orang yang gagal ketika dia berani mencoba. Nilailah orang yang gagal itu ketika dia tidak berani mencoba. Artinya, jangan pernah anak muda berpikir pada zona yang nyaman. Gitu loh. Ya kalau zona nyaman kan aman. Bapak saya masih ada, ibu saya masih ada, tiap bulan saya masih dikirim. Iya, benar-benar. Tapi bayangkan ketika bapak ibu kita sudah tidak ada lagi, apa yang harus kita lakukan? Kan kalau meninggal itu kan hanya faktor waktu. Waktu. Jadi kalau sekarang kawan-kawan masih dapat kiriman bulanan, kiriman mingguan karena dikasih orang tua uang dan seterusnya itu. Coba nanti bayangkan suatu saat, nggak apa-apa kita berilustrasi, ketika orang tua saya tidak ada lagi di dunia ini, saya harus melakukan apa? Saya punya tanggung jawab terhadap adik-adik saya punya tanggung jawab terhadap keluarga saya. Artinya apa? Beranilah mencoba, walaupun itu gagal. Daripada kita tidak pernah mencoba sekali lagi. Kalau dalam menilai seseorang itu, kalau dia gagal, saya gagal Pak, saya udah bangun usaha ini, gagal, saya bangga. Tapi jangan menilai orang itu dia tidak pernah melakukan apapun. Dia pada zona yang Itu tip pertama. Tip kedua menurut saya, kawan-kawan tidak hanya pada orientasi kampus, yang memang dunia kampus sekarang ini dengan penyelamatan proses demokrasi sekarang ini, ya di samping belajar dengan guru, belajar dengan matematika, belajar dengan SKS yang ada di kampus masing-masing. Internal kampus. Tapi kawan-kawan juga harus memulai suatu organisasi, apakah itu aktif di senat atau organisasi ekstra. Itu akan mendidik kawan-kawan. Ketika kawan-kawan, gini, filosofis kawan-kawan yang bro-bro yang selesai lagi akan tamat kuliah ini, semakin cepat kita selesai kuliah, maka kita insya Allah akan menjadi pengangguran yang paling pertama. Jadi kita kenapa Mas ini acara yang sering ngumpul-ngumpul caleg? Benar. Ada caleg DPR RI yang periode Senayan. Kemarin tuh ada juga yang ngumpulin caleg. Di mana tuh? Tapi tidak berani di media. Diam-diam artinya. Jadi ini kan ada jejak digital nih kan. Takut ada jejak jadi karena takut ada jejak nggak di-up ke media. Gitu. Dia maksudnya gituan. Nggak tahu ya. Nggak bahaya Pak. Ini Kak Fauzi. Salam kenal dulu Kak. Jadi saya Rehan ini perwakilan dari masyarakat. Gimana kursi aman kursi? Tadi tanya masyarakat. Masyarakat dari mana Mas? Sukajadi. Jadi Cekdam ya. Masyarakat Sukajadi. Kalau Sukajadi Caknya kenal aku di situ. nanti bisa dipotong loh. Aman. Cekdamnya Pak. Oh di Cekdam. Jadi Cekdam di mananya? Jadi ini dari masyarakat nih. Dari masyarakat. Ada apa nih? Ada persoalan tentang apa? Di IHA Kreatif ini kan ada program tentang pesan masyarakat nih kan. Jadi masyarakat yang nggak ada kesempatan untuk nanyain, untuk protes, untuk dan lain-lainnya bisa melalui kami kan. Boleh. Kebetulan ada 4 pesanan nih kan.
Nah, pertanyaan yang paling banyak tuh gini Kak. Banyak jadi isu dan PR sekarang ini pendidikan, pekerjaan dan kesehatan lah yang digoreng-goreng janji-janji sekarang ya. Iya, sembako lah satu lagi. Wah, benar sembako. Sembako murah, sembako murah. Murah. Wah. Nasdem sering tuh bikin pasar murah. Amin. Siap. Jadi apa namanya untuk anak-anak ini kan dia yang terhenti pendidikannya karena kendala biaya tuh Kak. Iya. Ada nggak? Nih DPR ini bisa nih bantu dengan cara apa dan gimana itu Kak? Ya, terutama masalah pendidikan ya. Isu-isu yang krusial di tengah-tengah masyarakat ini, pertama bidang pendidikan, kedua kesempatan lapangan pekerjaan, ketiga masalah kesehatan, keempat masalah pangan yang murah atau sembako yang murah. Nah, itu yang kita rasakan selama ini, yang memang harus ada intervensi dari pemerintah, harus ada intervensi dari pemerintah kota, kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Nah, anggaran pendidikan itu sebenarnya sudah dialokasikan dalam APBN itu 20%. Nah, APBN kita totalnya 3.300 triliun. 20% dari 3.300 triliun itu digunakan untuk pendidikan. Contoh konkret, kita sudah menghandle beberapa PIP, Program Indonesia Pintar. Itu anak dikasih kartu, tapi harus didata. Tidak dia hari ini berhenti, hari ini dibantu, enggak. Tapi dia harus didata betul. Termasuk harus didata, dia dapat program yang kita fasilitasi, yang pemerintah fasilitasi lewat PIP, Program Indonesia Pintar, dan itu real ada padanya. Ada. Nah, Bisa dicek berarti ya? bisa dicek. Yang kedua nanti kan persoalan pembukaan lapangan kerja kan persoalan di hulunya. Hulunya itu tadi disampaikan adalah kan sekarang misalnya kalau ada warung-warung kafe seperti ini, tempat usaha itu akan mengenjot beberapa tenaga kerja yang akan masuk. Nah, hulunya itu adalah tadi disampaikan oleh kawan Rehan tadi masalah pendidikan. Nah, saya berharap nanti gini, kenapa kita dukung Pak Anies? Salah satu ya modal saya, mohon maaf nih kawan-kawan ya. Iya, ada apa Kak? Kita butuh perubahan. Kita merasa pendidikan yang mahal hari ini. Kita merasa sembako yang mahal. Kedua, lapangan pekerjaan, kesehatan yang sangat mahal. Dan kami meyakini bahwa apakah proses ini akan dilanjutkan lagi atau proses ini butuh perubahan. Nah gitu loh kira-kira Rehan. Dan kalau masalah pendidikan tadi, nanti kita akan mendorong iklan ya? Iklan dulu Kak. Oke. Silakan. Iklan dulu. Wah, terima kasih Mas, ganteng sekali sih Mas. Kita akan mendorong nanti kepada, kan gini, kalau Partai Nasdem besar di Kota Linggau, Musirawas, Muratara ini, kita akan menekankan kepada DPR-DPR kita supaya akses pendidikan, kesehatan itu bisa gratis di tengah-tengah masyarakat. Kita mendorong itu. Nah, kenapa misalnya pendidikan nggak bisa gratis, kesehatan tidak gratis? Karena policy, keinginan dari pemimpin daerah itu mau nggak menggratiskan pendidikan, mau nggak menggratiskan kesehatan. Contoh, Gubernur Sumatera Selatan sekarang kalau mau berobat cukup pakai KTP. Dan sudah buktikan seperti itu. Sudah berjalan artinya. Dan ini juga bisa dilakukan di Kota Linggau, Musirawas, Muratara. Orang mau berobat cukup modal KTP. Apa yang dilakukan? Memang ada problem, bukanlah pendanaan di situ. Begitupun misalnya penciptaan lapangan pekerjaan, sembako. Sembako itu memang sekarang agak mahal, misal bagaimana pemerintah mengintervensi, artinya bisa disubsidi, bukan dengan pemberian sembako, pemberian BLT, bukan, itu bukan solusi. Kita bicara di hulunya dulu, hulunya pemerintah misalnya ada anggaran APBD untuk membantu sembako murah. Harga sembako, misalnya harga minyak 15.000 sampai 16.000, dengan bantuan pemerintah bisa jadi 11.000 bahkan 10.000. Itulah negara atau pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat di saat masyarakat membutuhkannya itu. Ada era juga Kak ya? Pemda bisa. Aduh. Kenapa Kak Yogi? Udah dijawab di podcast kita kemarin. Oh iya. Siap maju untuk September nanti. Luar biasa. Memang sih kader-kader Nasdem tuh kayaknya memang luar biasa. Luar biasa. Iya. Itu keringat atau air liur? Gila dah. Gitu. Aduh. Terkait pendidikan. Wah, enggak. Terkait pendidikan enggak? Dan sekarang nih yang lagi hangat-hangat ini pekerjaan. Gen Z sekarang apa isunya pengangguran dan lain-lain itu banyak ya.
Di data-data juga ada yang berapa ribu sekian. Jadi untuk hal tersebut tentunya banyak nih Gen Z, milenials yang punya skill, memiliki kemampuan, tapi nggak ada modal, nggak ada modal. Untuk itu ada nggak Kak dari DPR RI ini apa ini untuk penyerapan tenaga kerja untuk UMKM segala macam anak muda khususnya? Justru kita dan saya di Komisi 11 membidangi keuangan dan perbankan bermitra dengan bank-bank himbara, bank-bank pemerintah itu seperti Mandiri, BRI, BNI dan BTN. Nah, kami juga ada program dan sudah saya sampaikan dengan kawan-kawan Nasdem di Musirawas Lingga dan Muratara, kita memang membina beberapa UMKM. Jadi problem kita mau mulai usaha itu adalah akses permodalan. Nah, sebenarnya modal. Nah, modal itu ada aksesnya ke perbankan. Nah, kalau modalnya misalnya dana bugulir sekarang KUR yang di bawah 500 juta, itu bunga 6% per tahun. Itu kurang dana yang sangat-sangat murah sekali. Nah, oleh sebab itu butuh kawan-kawan generasi Z tadi, maka filosofi saya yang pertama itu di saat ilusi kita itu mengatakan bahwa di saat kedua orang tua kita tidak ada lagi, kita harus apa? Nah, kita mulailah keluar dari zona nyaman tadi itu. Memulai usaha, jangan malu. Kalau usaha, kalau jualan kan gini, kalau kita mau hanya jadi instan, itu prosesnya juga instan, hasilnya juga kan instan. Nah, kalau kita mau belajar proses, ya mulailah. Mulai misalnya kan, ya kawan-kawan memulai usaha jualan jilbab, jualan baju, jualan apa, itu dimulai dulu. Jangan ada kata malunya, karena kita itu halal. Iya, harus kecuali main slot, kecuali minjam pinjol, nah, itu repot kita Pak, gitu kan. Pinjol itu kayak BNI 46, pinjam 4 balik 6. Pinjam 4 balik 6, balikin 6. BNI 46 itu. Tapi itu tadi jangan berada di zona nyaman. Adil itu untuk teman-teman yang ada kapasitasnya duduk di situ tapi nggak ada orang dalamnya nggak bisa duduk. Makanya kita tetapkan dulu standarnya. Kalau kita tetapkan standarnya itu, standar menjadi menteri atau standar menjadi kepala dinas itu satu, dia harus minimal pendidikannya S2 atau minimal S1. Yang kedua, dia harus punya pengalaman berapa tahun tentang struktur jabatan yang dia sebelum menjadi kepala dinas. Nah, kalau kita tetapkan regulasi aturannya dulu, baru kita tidak pada personal. Tapi aturannya mengikat nggak boleh. Dia harus ikut asesmen. Dia harus ada proses A, B, dan C. Belajarnya gitu. Dan nilainya harus ini, harus ini, harus itu. Itu insya Allah mudah-mudahan. Dan kita juga mendorong, insya Allah misalnya Kakak Yopi Karim terpilih jadi wali kota nanti, misalnya itu kita tidak jangan ada nepotisme. Kalau ada nepotisme itu yang akan lambat laun akan merusak kredibilitas pemerintah, baik itu provinsi, kota dan pusat. Nah, hari ini terjadi, mungkin kawan-kawan lihat bagaimana. Waduh. Nggak usah saya cerita, mungkin kawan lebih paham dari saya. Ada kayaknya ya. Nah, gitu. Nah, itulah apa yang disampaikan Raihan tadi, bagaimana kita meminimalisir ordal itu yang dalam struktur pemerintah, struktur eksekutif maupun legislatif seperti itu. Jauh. Salah mudah-mudahan. Ya, nggak ada lagi yang gitu-gitu kan, harus belajar, harus ada kesempatan dan ada kapasitasnya di situ kan. Bukan mentang-mentang dulur ini dulur itu. Itu kayaknya kenal sih. Waduh. Off record ya. Di balik kameranya. Nah, ini kan Kak, apa namanya? Isu yang hangat nih kan. Gen Z nih udah kayak jadi sapi perah lah. Sapi perah untuk caleg-caleg, untuk suaranya dimanfaatkan dan lain-lain, tapi nggak apa namanya? Nggak ada sesuatu yang diberikan. Berikan 100-200 kan untuk uang rokok habis itu 2 hari 3 hari. Jadi kami Gen Z ini nggak mau lagi Kak, yang kayak dibayar 200-300 oke aku milih kamu, nggak pengen lagi 500. Jadi ada nggak nih Kak yang bisa Kakak berikan untuk kami para Gen Z millennials harus memilih Kakak, dan apa yang dijanjikan khususnya untuk millennials Linggau, Musirawas, Muratara nih Kak? Ya, pertama memang generasi Z, generasi Jo ini memang paling banyak. 62 Iya, hampir 30%. 30%. Artinya kalau
di Kota Lubuk Linggau, kalau di PT-nya daftar pemilih tetapnya 160.000, dia 20% dari situ. 20 sampai 30%. Artinya kurang lebih hampir kalau 100 hampir 40-an, 40 ribuan 40 ribu generasi muda. Z. Iya. Nah, memang ini sasaran yang paling enak dikejar generasi Z. Nah, generasi Z ini kan banyak problem, banyak dinamika, ada banyak permasalahan, dan kita akan lokalisir. Misal, generasi Z ini harus diberikan ruang terbuka untuk menyampaikan ide, pikiran, gitu loh. Taman-taman terbuka dan fasilitas-fasilitas terbuka, WiFi gratis di beberapa titik, misalnya kayak gitu, mereka bisa berkreasi dengan sendiri. Yang kedua adalah kita akan membantu dari sisi menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan usaha baru. Nah, tinggal gini, Raihan, nanti kita juga kan fokus nih di sektor UMKM misalnya kayak gitu. UMKM ini ada manfaatnya bagi generasi Z atau enggak? Ya, generasi Z-nya harus ada kreativitas. Misalnya Pak Poji, kami ini mau usaha ini. Nah, kita akan bantu dalam sisi permodalan oleh perbankan. Seluruh perbankan, baik Pincap maupun Pinwilnya, karena bidang saya di situ, itu bersahabat dengan saya. Dan saya membantu beberapa titik usaha. Jadi kalau Raihan ada usaha, nanti Raihan akan ngajak teman-temannya, bukan ordal, artinya yang bukan ordal, yang teman-temannya yang masih nggak ada kerjaan ngajak dulu, itu kan walaupun 5-6, tapi kalau udah 10 orang, udah puluhan juga orang yang apalagi dikali lagi gitu. Dan kami berkomitmen, tidak hanya saya tapi Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau, kita akan menciptakan pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kota Lubuk Linggau, khususnya generasi Z di masa-masa yang akan datang. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa nagih lah nanti kalau udah ditayang di YouTube kita kan? Bisa. Bisa nggak ya? Bisa karena ada rekamannya. Direkam. Jejak digital. Digitalnya dong. Ini di menit ke-12 menit 13 ya. Pak Awasi janjikan ini gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Kalau nanti janji saya tidak realisasi, tidak usah pilih saya lagi. Benar. Ini Saya bisa 2 kali jadi anggota DPR itu. Dari janji yang terbesar sampai janji yang terkecil, saya udah tuntaskan semuanya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan kawan-kawan semua. Ada dulu, ada saudara beberapa teman atau tim saya itu yang giginya ompong, Pak. Waduh. Giginya ompong ya, giginya ompong tuh. Saya bilang gini, Wah, Mamang, nanti doain aja saya kalau saya jadi giginya saya benari. Ada kurang lebih 15 orang itu. itu komunitas kan? Enggak, artinya sampai urusan gigi ompong pun saya udah laksanakan. Jadi tidak ada janji politik saya. Masya Salah Allah. seperti Fauzi atas waktunya. Ini jarang-jarang nih yang duduk di Senayan pengen dengerin pesanan masyarakat. Waduh. Biasanya kan nggak didengar suara masyarakat. Apalagi jauh kan? Apalagi jauh kan. Jauh kan? Yang tadi dengar tuh kalau belum ke Senayan. Memang gini, suka duka kita itu kan plus minusnya. Ya kita kalau diomongin kasar di demo wong, dulu mungkin hukum karma juga, Raihan. Kalau kita galak demo wong, suatu saat kita jadi pejabat, kita di demo wong juga. Makanya hati-hati kalau nak demo. Siapa tahu jadi pejabat, hukum karma berlaku. Apalagi dia bayaran kan? Mungkin Itu kira-kira. Mungkin segitu dulu Raihan, Kak, untuk oke. pesan masyarakat. Ya. Mungkin teman-teman bisa lah nanti ngobrol di belakang. Boleh, dan saya dan kawan-kawan Partai Nasdem berkomitmen untuk membantu kawan-kawan generasi muda yang ada di Kota Lubuk Linggau maupun Musirawas dan Muratara. Ya, tinggal nanti diklasterkan aja problem dan masalahnya seperti apa. Dan apa yang saya bisa bantu dengan akses permodalan, akses perbankan, dan literasi. Kan sekarang ini kan lagi menarik bahwa mahasiswa ITB membayar uang semesternya pakai pinjol. Oh iya. Benar. Itu karena apa? Karena pemahaman literasi keuangannya itu masih sangat lemah. Nanti mungkin habis pemilu ini, ya bolehlah nanti kita diskusi tentang literasi keuangan, mana yang boleh, mana yang enggak. Untuk kawan-kawan generasi Z sekota Lubuk Linggau. Wah, itu teman-teman. Saya akan menghadirkan otoritas jasa keuangan di Lubuk Linggau, bisa kapasitas 500 orang gitu kan, datang makan dan seterusnya. Nanti saya akan fasilitasi minimal kawan-kawan generasi Z, generasi Jok yang ada di Kota Lubuk Linggau ini tidak terjebak dengan pinjol ilegal.
Benar, benar, benar. Saya mengatakan waktu itu Raihan, bahkan pinjol ilegal itu ada 106 Iya. yang legal, danaku, bungaku segala macam itu kurang lebih 106. Saya nggak hafal persis satu persatu. Yang ilegal, yang ilegalnya hampir 5.000. Waduh. Wah, 5.000. 5.000 yang ilegalnya. Artinya kalau rata-rata orang Lubuk Linggau minjam pinjolnya orang 100, itu yang 90% itu di ilegal. Nah, syaratnya nanti saya sampaikan juga nanti sebelum kita diskusi, ada namanya satu ciri-ciri ilegal share location. Oh iya. Sherlock kalau gitu. Sherlock. Bapak posisinya di mana? Itu biasanya mengarah ke ilegal. Yang kedua, cemilan itu. Oke, disingkat dengan cemilan. Cemilan itu kamera dia tuh. Pertama kamera dulu. Nah, dia semacam minta video call. Oh iya. Video call. Kamera. Kamera, mikrofon. Kedua dia minta voice mikrofon. Voice note-nya itu. Nah, yang ketiga dia minta share location. Nah, kalau itu 1, 2, 3 tadi itu ciri-ciri ilegal. Ilegal. Dan apalagi dia minta tambahan 5 orang terdekat. Nah, pernah enggak? Iya, 5 orang terdekat. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Nah, biasanya memang segmennya itu, mohon maaf itu agak, memang segmennya mahasiswa. Dia itu kan minjam 3 juta, 6 juta, di bawah rata-rata 10, dan pencairannya tinggal hitungan menit. Nah, gitu loh. Nah, tapi putarannya udah hampir triliunan. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai mahasiswa generasi Z, adik-adik yang kuliah, bro-bro yang kuliah itu minjam dengan pinjol. Kalau mau minjam pinjol, cari pinjol yang legal. Tapi kalau sudah minjam pinjol ilegal, nah gimana tuh? Saya sarankan, Gimana tuh? Saya sarankan tidak usah dibayar. Tidak usah dibayar. Sedekah. Haram hukumnya bagi kawan-kawan, bro-bro yang minjam pinjol ilegal untuk mengembalikan. Nah, itu. Kalau dia nagih terus, buat laporan polisinya. Ada nggak caranya, Kak? Itulah. Mungkin kalau ada yang sudah terlanjur minjam di pinjol ilegal, saya udah beberapa kali statement dan beberapa kali diskusi di beberapa media, itu diharamkan untuk kita mengembalikan. Alasannya, Kak? Alasannya karena dia udah ilegal. Oh iya. Gitu loh. Izinnya tidak ada dari OJK. Bunganya lebih besar dari yang legal. Dia lebih dari lebih dari lintah darat lah. Bunganya itu gila. Kalau sehari itu bunganya itu, kalau sehari kan kecil lah kalau kita nengoknya. Tapi kalau di kursi per bulan itu hampir di 120% atau 130%. Jadi kalau minjamnya 3 juta, baliknya 4 juta sampai 5 juta. Waduh. Tapi itu salah satu ciri-ciri pinjol yang ilegal. Iya. Tapi ternyata teman saya ini pinjol ilegal ya. Ya kan? Pertama dia mau telepon dulu, kedua voice note, ketiga Sherlock, terakhir pinjam duit 100. Itu teman saya pinjol juga ternyata ya kan. Iya, pinjol ilegal. Ada lagi dari masyarakat? Cukup mungkin. Cukup ya. Nah, tapi ini Kak, sebelum kita masuk ke closing statement, ya kan. Jadi teman-teman dari Gen Z tadi ini udah ada yang bisik-bisik katanya, mau tanya-tanya. Boleh. Kita mau tanya-tanya, boleh dari yang teman-teman yang ini sudah bisik-bisik mau tanya, boleh diangkat tangannya dulu. Boleh. Siapa tuh? Gimana? Berdiri. Boleh berdiri, maju. Hah? Alah, itu dulu. Oh ya, yang dekat dulu. Boleh. Mas, durasi Mas, agak cepat Mas. Oke dulu. Iya. Ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan Kak, saya Rio Apandi dari mahasiswa Universitas Islam Nusantara Al Azhar Kota Lubuk Linggau. Izin Kak Fauzi Amro. Iya. Ini cek mau bertanya keresahan
mahasiswa ataupun yang sering mau ditanyakan. Nah, ini mumpung ketemu langsung dengan calon DPR RI ataupun yang sudah incumbent, ya kan Kak. Jadi kesempatan yang luar biasa ini menurut saya ya, Rak. Teman-teman sekalian, kita tepuk tangan dulu ya Rak, sebelum aku bertanya. Oke, siap. Ini Kak, izin Kak bertanya. Ini mengenai undang-undang yang tidak Jangan santai mas. Jangan grogi mas. Ini pertanyaan tentang undang-undang. Ketika ada undang-undang ini kan yang dibuat oleh DPR ataupun presiden yang tidak bertolak dengan masyarakat ataupun tidak untuk bukan kepentingan masyarakat gitu kan. Nah, gimana sikap Kak Fauzi Amro nih ketika terpilih yang ketiga kalinya ini kan? Sikapnya gimana? Harapan kami kan sebagai mahasiswa supaya tidak turun terus kan. Nah, kepengen kami para DPR RI yang duduk di Senayan ketika ada undang-undang yang tidak pro dengan rakyat, kepengen kami yaitu gimana sikap DPR RI ataupun orang-orang yang duduk di Senayan itu untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Sering sekali undang-undang itu yang tidak masyarakat ini mengeluh kan, kenapa ini padahal tidak perlu dengan rakyat. Okay. Jadi itu yang ingin kami tanyakan sebagai mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Boleh langsung Boleh. Rio tadi. Rio ya. Rio gini. Tugas DPR itu ada 3 tugas utamanya. Satu adalah pembuat undang-undang. Ya, perencanaan. Kedua adalah legislasi tadi Mas. Ya, legislasi adalah pembuat undang-undang. Undang-undang apapun bisa dibuat, undang-undang apapun dapat berubah. Kedua adalah budgeting, anggaran. Ketiga adalah pengawasan. Nah, yang tujuan utama dia pembuat undang-undang tadi satu ya, proses undang-undang itu menurut saya secara pribadi 50% kewajiban DPR, 50% kewajiban pemerintah. Prosesnya memang sangat panjang, melalui tahapan demi tahap. Maka saya tidak menyebutkan undang-undang apanya, tapi proses pembentukan undang-undang itu memang panjang. Mulai dari DIM, kita mengundang para ahli dan pakar, dibahaskan dulu, baru masuk ke pasal demi pasalnya. Dan memang lama prosesnya itu. Kalau DPR-nya tidak setuju, itu nggak bisa. Kalau pemerintahnya tidak setuju, tidak bisa. Jadi 50% kewajiban pemerintah, 50% kewajiban DPR. Itu adanya badan legislasi. Semua undang-undang yang akan diketok pada masa sidang berikutnya, itu disampaikan pada masa sidang sebelumnya. Clear and clean. Dan saya kalaupun bertentangan dengan kepentingan masyarakat, saya akan tolak undang-undang itu. Tapi menolaknya itu tidak bisa saya pribadi, tapi harus kolektif. Nah, pembuatan undang-undang itu harus disetujui oleh minimal 25 sampai 30, terdiri dari beberapa 5 minimal fraksinya, baru bisa mengusulkan inisiatif seperti itu. Gitu, yuk. Gimana yuk? Kira-kira? Gampang sekali Anda ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Tepuk tangan kawan-kawan semua. Nih kita ada dari Gen Z lagi, satu lagi pertanyaan, boleh? Silakan. Siapa lagi? Iya. Biru-biru ini. Waduh. Kader. Bukan kader kan tapi? Bukan. Oke, siap. Boleh. Di depan, Bos. Waduh. Ya, silakan. Baik, selamat malam, Mbak. Malam. Kakak. Baik, perkenalkan nama saya Sodikin dari Muratarawa, asal daerah Ulurawas, paling ujung mungkin Kota Tanjung. Morakolam, Mbak. Morakolam. Kalau Morakolam belum paling ujung Kota Tanjung. Tapi ulunya, Mbak. Masih ngeles. Ya, baik, Mbak, izin bertanya. Sebentar, dari kampus mana ini? Ya, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Islam Pari. STAIS BC ya. Baik, ingin bertanya apa bahasa Muratarawa, Pak ya? Ya. Apa yang bisa Kak Fauzi buktikan atau berikan ketika jadi nanti Kak kepada kami anak-anak muda khususnya Muratara, Lubuk Linggau, Musirawas, yang mana kita tahu hari ini anak-anak muda masih banyak yang tersesat,
contohnya masih galak, maling, nyabu, nyelot dan lain-lain. Slot. Ya. Mereka itu kan butuh khususnya Muratara kan ada wong dalam kan. Waduh. Ada lagi deh. Ya. Terus harapan kami khusus dari Sekolah Tinggi Agama Islam, kami mewakili mahasiswa, jangan sampai hanya ingin dipilih dan didengar, ketika jadi tidak mau mendengar. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Siap. Tepuk tangan kawan-kawan semua. Baik, terima kasih Pak. Saya udah dulu. Salam. Jangan Bapak. Iya. Kakak. Kan udah pakai biru-biru. Iya, panggilnya kakak ya. Sodikin. Terima kasih dari Monokulam. Sodikin ini bakso aslinya itu bukan bakso Indonesia. Gimana tuh Kak? Bahasa apa? Bakso Rejang. Lo Maipo nak kemana gitu. Jadi begini Kin. Satu ya memang fenomena mahasiswa, saya banyak belajar dari mahasiswa Jogja ya. Jogja itu luar biasa, dulu kota pelajar, mohon maaf sekarang udah bergeser ke kota agak kurang ajar. Agak kurang ajar. Karena yang namanya judi slot, ada penelitian sosial waktu itu. Judi slot, narkoba, maling, kumpul kebo, dan seterusnya itu semuanya ada di Jogja. Saya mohon maaf ya, saya ini berdasarkan hasil penelitian. Bisa diceritakannya berarti ya? Artinya apa? Nah, makanya dia tidak pernah membayangkan. Saya selalu berasumsi, berilusi bahwa kesempatan anak muda, khususnya kawan-kawan mahasiswa itu sebagai agen perubahan, memberikan tauladan dan contoh bagi adik-adik dan keluarga besar kita, baik keluarga besar kita yang ada di Linggau maupun yang ada di daerah. Kalau kita menjadi contoh, ya jadi contoh yang bagus. Kalau tidak menjadi contoh yang bagus, akan nular lah. Apalagi kawan-kawan menjadi tunggang punggung keluarga, harapan bapak dan ibunya. Itu dulu. Bahwa tujuan kita kuliah itu selesai. Tujuan kuliah itu selesai kuliah. Kita jauh-jauh dari desa, dari dusun, kuliah di Linggau ini, pesan wong tua satu sebenarnya. Dia tidak tahu kelakuan kita di sini. Nak ke kanan, nak ke kiri, main slot, narkoba, tidak tahu. Yang penting nak kau selesai kuliah. Nah, itu pesan. Iya, pesan orang tua. Pesan orang tua kepada kita. Persoalan kita berorganisasi, masuk senat dan seterusnya itu kadang-kadang orang tua kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu menurut kita kembalikan ke hito, perjuangan dan pesan mendalam orang tua kita untuk menguliahi kita. Insya Allah kalau itu kita insaf, kita ramal, sholat, sembahyang, insya Allah. Mudah-mudahan kalau nak cari jodoh, nah khususnya kawan-kawan nak cari jodoh ini, jomblozer. Nah itu kalau nak nilai itu nilai dari sholatnya. Kalau dia rajin sholat, insya Allah. Sholat sering loh. Jangan dijamak terus. Jamaknya dari subuh sampai ke maghrib. Ada yang jamak sampai hari Minggu Kak. Jadi gitu. Dan kita sholat tadi saya udah gawalkan dari awal. Kita akan memfasilitasi kawan-kawan generasi Z, generasi Jo untuk apa kira-kira. Nanti bisa cluster. Kawan-kawan pengen ruang terbuka. Kawan-kawan pengen dibantu akses permodalannya. Kawan-kawan pengen ada ruang kreativitas bagi generasi muda. Nah, kita akan siap memfasilitasi itu. Khusus, makanya saya minta doa juga supaya Partai Nasdem di Kota Lubuk Linggau, Musiras Muratara menjadi partai pemenang. Jadi kalau jadi pemenang, saya bisa mengatakan, tolong dong anggaran untuk generasi Z-nya. Di samping saya akan mensupport secara apa yang bisa saya bantu misalnya. Saya akan bantu untuk kawan-kawan menyiapkan wadah. Kita bicara generasi Z ini kan dengan segudang problem. Nah, silakan di cluster problem dan baik problem sekarang maupun problem yang akan datang. Gitu. Dan termasuk juga peluang dan kesempatan. Gitu. Sodikin gimana Kin? Aman? Gimana? Aman ya? Lain kali Kin kalau pakai bahasa Muratara, Kin. Orang lama di Linggau, ya Kin, apa Kin? Udah agak ngerti lagi. Kamu udah nggak keruanan bahasa kamu ya. Kita kasih kesempatan
Satu lagi, Iya. karena Kak Fauzi kan ini mau naik ketiga kali. Iya. Nah, jadi kita kasih kesempatan untuk satu lagi. Tiga ya. Iya, jadinya tiga. Karena kalau dari Pas tiga ya? Iya, kalau dari kata agama tuh innallaha witru yuhibbul witri. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil-ganjil. Amin, amin. Biasa, Ustad. Waduh. kita kayaknya bawa Ustad ya. biar enggak ini kan. Wah. Biar sesuai dengan penampilan lah. Oh iya, boleh, boleh. Nah, ini buat teman-teman yang mau tanya lagi, boleh siapa nih Ada? yang mau tanya? Iya. Siapa? Satu Iya, ya. Oh, boleh maju, Mas. Saya tadi. Bisa diperkenalkan namanya, terus alamat dan juga asal kampus. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dari kalau asal kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Oh, jauh-jauh dari Palembang. Jauh. Siapa Habibi? Iya, Habibi ya? Habibi panggilannya. iya. Jadi sebenarnya Kak, izin kami kalau dari Fakultas Kedokteran itu kan udah mulai concern terhadap sama literasi keuangan. Karena kemarin terakhir kami KKN di Air Batu Banyuasin itu ada datang dari OJK reses tentang literasi keuangan. Jadi contohnya kalau dari kami pribadi sebagai mahasiswa, katanya pinjol ini nih mengatasi masalah tanpa solusi. Iya. Kalau mengatasi tanpa masalah, masalah tanpa masalah itu pegadaian. Wah, Menyelesaikan masalah tanpa masalah. pegadaian ya. Kalau pinjol menyelesaikan masalah tanpa solusi. Dan nambah masalah kan. Ya. Jadi terkait dengan kalau misalnya kita lihat di pinjol itu modal nekat, modal KTP aja. Jadi tidak cuman pengobatan gratis Kak pakai KTP ini, bisa minjam duit juga pakai KTP. Ya. Yang pengen kami tanyakan terkait tentang regulasi dari DPR RI. Karena kalau kemarin resesnya DPD Kak. Jadi yang diperjuangkan itu tentang ini kan regulasinya teramat mudah. Cuman KTP mulai diisukan dengan bunga-bunga rendah sampai sekarang akhirnya masuk ke ranah kampus ITB. Di ITB sudah berani mahasiswa bayar pakai pinjol. Nah itu kalau pendapat dari DPR RI khususnya fraksi Partai Nasdem untuk hal ini, sikap pinjol ini gimana Kak? Kurang lebih. Terima kasih. Mas siapa tadi? Habibi. Mas Habibi tadi. Terima kasih ya Pak Habibi dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Jauh-jauh Dan dari memang tupoksi literasi keuangan ini ada di Otoritas Jasa Keuangan. Kebetulan Ya. mitra kami juga di Komisi 11. Iya, iya. Salah satu mitra kami itu adalah BI, OJK, BPK, BPKP, dan beberapa bank himbara. Khusus ke Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Memang kalau policy pengambilan keputusan itu ada di Otoritas Jasa Keuangan. Dia bisa memberikan izin, bisa juga mencabut izin. Nah, problemnya sekarang adalah dari 106 pinjol yang legal. Legal ya, kita bicara legal. 3.000-an sampai 5.000 yang ilegal. Nah, kami mendorong di tahun 2002-2023 hampir 2.000-an yang sudah ditutup. Nah, maka kita memasifkan, mensosialisasikan supaya pemahaman tentang literasi keuangan, inklusi keuangan itu di tengah-tengah masyarakat juga harus masif dilaksanakan. Contoh, nanti misalnya kita dorong kepada OJK yang ada di Sumatera bagian selatan, Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 ini, melakukan edukasi, literasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang mana pinjol yang legal, mana pinjol yang ilegal. Oh iya, iya. Itu yang paling penting. Memang benar modal KTP, makanya kawan-kawan jangan nge-share KTP. Sebab KTP itu bisa dipergunakan, disalahgunakan. Waduh. Di samping kita kalau nak makan tidak bayar bisa nitip KTP. KTP itu bisa kita masih lah kak. Tidak bisa bayar berapa 30.000, 50.000 pakai KTP bisa juga itu. Iya. Di samping itu juga hati-hati dengan KTP karena data NIK kalau sudah diambil maka dia akan di blacklist oleh OJK. Dulu terkenal dengan BI checking. BI checking. Sekarang adalah
OJK, Slik OJK. Slik OJK itu riwayat keuangan pribadi kita bisa mengeksekusi. DPR itu hanya memberikan rekomendasi. Rekomendasi ke mitra kami salah satu OJK adalah untuk menutup, kedua memberi bunga yang ringan kepada pinjol yang legal. Gitu. Sehingga kehadiran pinjol itu, kan pinjol ini hadir untuk memberi jawaban kepada masyarakat menengah ke bawah, pinjaman 3, 5 dan 10 juta itu biar mudah. Benar. Dan akan mendorong membantu UMKM. Itulah cita-cita awalnya. Tapi disalahgunakan oleh oknum yang memang mengatasnamakan pinjol, online. Padahal bukan pinjol. Kadang-kadang rentenir. Dia di rumah kos di Tangerang, rumah kos bayar atas nama pinjol. Nelpon, ini pinjol bunga murah. Ya orang tergiur. 2 jam 3 jam bisa cair. Dengan hebat internet. Itu. Nah, oleh sebab itu saran kami tadi, Pak Bibi ya, Dindo Habibie, mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Dan insya Allah di Lubuk Linggau nanti kita hadirkan literasi keuangan para generasi Z yang akan dipandu oleh Otoritas Jasa Keuangan dari pusat. Luar biasa tuh. Salah satu caranya biar pertanyaan Mas Habibie internalisasi, coblos beliau. Kampanye itu. Masih boleh kan? Boleh. Tanggal 10. Masih boleh. Lagi masuk-masuknya. Jadi kata Kak Fauzi Amrari, jangan ngasih KTP sembarangan teman-teman. Lagi musim ya? Lagi musim. Ngumpul KTP. Untuk nick itu kan. Kumpul nicknya gitu. Tapi gimana Mas ini? Mas Habibie? Cukup. Oke, terima kasih banyak. Nah, jadi teman-teman, kita ini kan udah ngobrol panjang nih, ya kan, mulai dari proses Kak Fauzi, kemudian juga tadi pesanan-pesanan masyarakat sudah dijawab juga. Iya, jadi udah banyak sekali hal-hal yang ada informasi terbaru yang kita dapatin. Betul. Nah, tapi terlepas dari situ, mungkin teman-teman atau jika Kak Fauzi masih ada waktu, nanti teman-teman yang mau berdiskusi langsung boleh langsung. Tapi kita tutup dulu. Ya, karena kita sudah durasi. Sudah berapa menit? 1 jam. Tepuk tangan kawan-kawan buat Kak Fauzi. Untung malam minggu. Yang hadir di sini aku nengok belum ada pasangan. Nah, apakah ini jomblo atau tanda-tanda? Berat sih jawabnya. Tadi kayaknya banyak juga sih yang angkat tangan jomblo ya. Iya. Tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman dan yang teman-teman Gusur yang udah nonton podcast kita pada hari ini, dan ternyata banyak yang nonton tapi nggak subscribe. Nah, bagi kawan-kawan nih, mungkin Kak Fauzi bisa promosi Kak. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe. Bagi kawan yang belum subscribe, silakan subscribe Gusur Gudang Suara. Langsung dari Senayan. Channelnya iya keren tuh Kak. Kalau ada buah semangko, ngapo nak cari pisang lilin. Cakep. Kalau ada wong kita, ngapo nak milih yang lain. Nah, jadi langsung aja kita tutup pada malam hari ini dengan closing statement. Closing statement ini Kak, sebuah kiasan motivasi untuk anak-anak muda. Nanti izin juga Kak Fauzi untuk menutup closing statement pada malam hari ini. Dan tapi sebelum itu dimulai dari Ibnu dulu, closing statement, kemudian Raihan, terus saya, terus baru Kak Fauzi, gitu teman-teman ya. Langsung aja closing statement dari Ibnu Hambali. Kalau closing statement dari saya melihat perjalanan dari Kak Fauzi nih Kak ya, saya teringat dari salah satu fatwa guru saya, bahwasanya beliau mengatakan kullu syai'in idza yahsilu bisuhulah laisa lahu qimah. Jadi segala sesuatu yang dihasilkan dengan kemudahan, maka itu tidak ada harganya. Jadi semuanya butuh proses. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan closing statement dari Rehan? Oke, untuk closing statement dari masyarakat, semakin rendah kesadaran politik rakyat, maka semakin melarat maksudnya. Jadi pendidikan mahal, sembako mahal, pelacuran merajalela adalah produk politik. Semoga yang terpilih berpihak kepada masyarakat. Terima kasih. Amin. Luar biasa loh. Dan closing statement dari saya dari perjalanan Kak Fauzi tadi, proses adalah hasil.
Karena ketika kita berproses, maka seperti kita naik gunung dan turun gunung. Bukan tentang apa yang sudah kita capai, tapi tentang apa yang sudah kita syukuri. Gitu. Dan closing statement dari Kak Fauzi sekaligus menutup segmen podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih kawan-kawan Gusur Gudang Suara. Subscribe channel IHA lihat IHG. Iya kreatif ya. IHG kreatif ya. Pertama statement saya khusus kawan-kawan dari Z yang masih muda-muda, saya berharap satu, jangan pernah menilai orang yang gagal ketika dia berani mencoba. Nilailah orang yang gagal ketika dia tidak berani mencoba sama sekali. Manjada wajada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah ditutup sama Kak Fauzi, silakan langsung di closing sama Ibu. Oke bagi kawan, yang terakhir dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel IHA Kreatif. Tentunya channel IHA Kreatif adalah channel yang anak muda kreatif yang menginspiratif. Jadi sesuai dengan talent kita, di mana muda berkumpul, disitulah suara digaungkan. Masih bersama kami di Gusur. Apa tuh? Gudang Suara. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin